Oke, eh sorry ya, kita nggak pakai mic condenser hari ini. Jadi kita pakai mic laptop aja langsung. Ini saya baru pulang. Aduh, jam berapa ini sih? Jam 1 ya. Aduh. Oke, singkatnya kita akan langsung ngerjain. Ini sorry ya, kita nggak open cam. Coba kita lihat lagi di OBS. Mudah-mudahan kedengeran lah ya. Cuma saya nggak ini ya, nggak open cam karena udah ngantuk banget. Cuma ini saya benar-benar cuma pengen nge-cover aja di modul 3. Sorry kalau misalnya nanti omongan agak ngelantur. Jadi di sini kita disuruh setup firewall, sekaligus kita juga harus nge-setup internet juga ya. Static dynamic ini kayaknya kita nggak perlu. Yang penting dia bisa komunikasi ya. Di sini sudah ada topologi ya. Cara tambah internet ini adalah dengan klik kanan, to network. Habis itu ini terserah mau kalian ganti apa namanya. Itu cuma nama doang. Ini satu aja. Terus kalau misalnya kalian ngikut saya dari awal, eh, VMware-nya tuh dia dibikin, lihat di setting, habis itu network adapternya kalian jadiin bridge. Nah, itu dia bakalan pakai tipenya bukan bridge tapi manajemen ya. Jadi cloud 0. Jadi itu dia langsung nge-bridge ke hardware kalian gitu ya. Jadi ini dia dapat DHCP dari internet. Dari internet ini yang dimaksud adalah router secara fisik di kita. Nah, ini mungkin nggak bakalan bisa dikerjain di kampus, karena di kampus itu cuma ngasih IP 1 dan kita nggak bisa ngeping satu sama lain kalau nggak salah. Jadi subnetnya itu berapa sih? 31 ya mungkin ya, atau 32. Jadi cuma peer to peer aja, nggak tahu itu gimana caranya, mungkin semuanya di bridge ya. Keren juga mungkin ya, hardware Mikrotiknya dia sangat keren sekali. Cuma ini kita coba langsung aja kita sambung internet ya ke Ether 1. Terus kita buka di Mikrotik 10-nya ini. Pasti dapat DHCP client. Jadi kita masuk ke IP DHCP client ini ya. IP ya, tinggal tinggal ketik aja IP, habis itu DHCP client. Ya kan? Sama aja, habis itu kita print. Nah, di sini dia udah dapat dari Ether 1 yaitu addressnya 10.0.1.10. Nah, itu yang kita bisa masukin lewat Winbox. Gitu ya. Jadi eh, admin, maksudnya admin juga kayak gitu. Nah, ini kita bisa buka Winbox. Ini kalau kalian mau setting dari Winbox, tapi karena kita udah kebiasa setting setting dari eh, ini CLI, kayaknya sih lebih baik kita nggak usah pakai Winbox lah ya. Kayaknya sih sebenarnya bisa. 10.0.1.10 itu kan IP gue ya. Tapi karena aku nggak ada routing ke 10.0.60 ini, harusnya nggak bisa. Tuh ya, nggak bisa ya. Jadi, kecuali kalian bikin routing di sini di router kalian yang fisik secara asli, kalian nggak bakalan bisa masuk ke 10.0.60 ini karena si router nggak tahu ini di mana gitu. Oke, aman ya. Jadi kayaknya bisa ya kita tambahin routing, cuma itu nggak realistis untuk dikerjakan di lab ya, karena labnya tuh kita nggak bisa akses routernya, jadi kita nggak bisa routing secara manual. Pokoknya intinya, ini kita mau bahas basic-basicnya aja, nggak tahu itu dia beneran cocok sama modulnya atau enggak. Cuma tadi kita sempat diskusi sama teman-teman. Yang pertama, kita mau pakai firewall itu untuk ngeblok eh, suatu website di internet, misalnya suatu IP di internet lah ya. IP yang paling populer di internet adalah 8888 atau 11111. Di mana 8888 itu IP-nya Google DNS. Lalu 1111 itu adalah IP-nya Cloudflare. Jadi kalau misalnya kita slash gini aja lah ya, habis itu kita ping 8.8.8.8, nah dia bisa. Ini artinya mikrotik kita itu sudah nyambung ke internet.
Tapi kalau kita ambil dari mikrotik 7 yang di kiri ini, kita mau ping, login dulu, habis itu kita mau ping, harusnya nggak bisa. Nah itu ya, nggak ada root to host. Gimana caranya ya tinggal tambahin root aja. Jadi kita IP root, habis itu add, habis itu dest address-nya kita mau kemana saja. 0.0.0.0/0. Kita gateway-nya lewat Ether 2. Ether 2-nya kan 10.0.10.2. Nah, kayak gitu aja sih. Habis itu kita langsung ping lagi. Oke, masih timeout. Itu karena apa ya? IP address print. IP root print. Kita mau ke sini, gateway-nya adalah itu. Ya, harusnya sudah bisa sih. Oh, ini harus IP firewall not masquerade ya itu ya. Kalau nggak salah ada di sini di modulnya. Ini sebenarnya saya agak nggak senang modul ini sekarang karena dia ada link luar. Jadi kita harus masuk ke Google Drive, habis itu kita harus baca PDF yang terpisah lagi. Kalau gitu kenapa nggak dimasukin ke dalam PDF di dalam sini aja gitu loh. Huh, sorry. Nggak ada ya IP masquerade. Sama ini gambarnya nggak jelas cuy. Dia kenapa juga pakai Windows XP gitu loh. Aduh, ya. Ini untuk ngeblok-ngeblok aja sih. Ups, ini. Sorry, kita mau ping lagi. Nah, tuh belum bisa. 10 0. Yang lain udah ada. 0.0.0.0/0, gateway-nya adalah 10.0.10.2. Oh, yang di sini kali. 10.0.10.1 udah ada. Ini gateway-nya adalah 10. Sepuluh.0.10.2 harusnya benar lah ya. Ini emang IP address-nya berapa? 10.0.10.2. 10.0.10.2 benar kok. Terus apa salahku? Tapi dia timeout cuy. Kalau misalnya kita remove 0, setelah kita ping kan jelas no root to host. Berarti kan nggak ada baliknya lagi aja. Hmm. Kita coba pakai Winbox lah ya. 10.01. Terus kita mau ping bisa. Terus IP firewall net kita tambah destinat source address, nggak usah dest address, search net kalau nggak salah ya.
Terus action masquerade. Ya nggak sih? Necrotic, IP, firewall, not masquerade. Kalau nggak salah ada di sini. Not src, not out interface. Out interface-nya tersatu. Action masquerade. Coba lagi. Oke, kayak gitu ya. Jadi dia harus not dulu. Ini. Jadi ini ekuivalennya adalah, coba kita ekspor aja ya. Net portnya adalah IP firewall filter. Sini ada IP firewall filter. Habis itu kita add actionnya drop, chainnya vote ini apa ya? Habis itu destination addressnya 8888. Oh ini kalau nggak salah ini tadi ya, coba kita hapus aja nanti. Jadi kita tadi nyoba-nyoba kayak gitu. Tapi kayaknya untuk nambah agar ini ya. Jadi kan tadi yang bisa ngeping ke internet kan cuma mikrotik 10 ini aja ya kan. Cuma mikrotik ini aja. Tapi kita pengen semua mikrotik lainnya tuh bisa ngeping ke internet. Jadi kita NAT dulu agar mikrotik-mikrotik ini dia bisa ngeping ke internet dengan mode action masquerade kayak gitu. Nah, itu komennya itu adalah ini cuy. Oke. Jadi saya dari Winbox ini lebih enak sebenarnya Winbox ya, soalnya di lapangan tuh nanti bakalan enak lebih lebih ngeklik ngeklik kayak gini daripada ngetik-ngetik, beneran percaya deh. Tapi ini untuk kemaslahatan bersama, di mana komennya adalah IP firewall NAT, habis itu kita add actionnya masquerade, chainnya src NAT, terus out interface-nya ya Ethernet yang ada internetnya. Udah kayak gitu aja sih. Terus itu cara nyambungin ke internet. Selanjutnya kayaknya pakai Winbox aja ya. Suka ngebug ya FNG ini. Kalau sudah kita mau ngapain di sini? Saya mau pakai IP firewall filter, di mana filter ini dia biar nggak bisa ngeping cuy. Jadi di sini ada beberapa PC, di mana PC-PC ini juga bisa dikasih IP DHCP. Di situ ini. Oke ya, harusnya di sini 65, di situ 65 kayak gitu ya. Harusnya. Ntar aku penasaran sih sebenarnya. Kita bisa buka Winbox karena dia udah NAT, bisa pakai Winbox ini nggak? 10.0.10.1. Ups, salah di sini cuy. Ya kan, agak ngelantur gitu loh. Oh, oh bisa ya. 10.0.10.1. Router refuse connection. Bisa, tapi ke drop. Mungkin DST NAT-nya juga harus disetting. P firewall. Ada ya. Oke, jadi SRC NAT aja yang bisa masquerade. Oke, kayak gitu. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa.
Kenapa dia langsung terminate? Apa karena kita pakai CHR ya? Cuma kalau kita pakai ini, habis itu kita cari di neighbor, jelas nggak ada, soalnya IP kita bukan 10.0.10. Oke, yang penting bisa ini, tapi kita nggak bisa nyeting yang lainnya. Padahal kita udah ini ya, masquerade ya. Harusnya bisa, buktinya tadi juga connect. Kita juga harusnya bisa SSL. Betul. Telnet. Telnet bisa nggak sih di sini? Kita Windows XI. Telnet. Bisa ya. Tapi kita nggak mau ke situ sih. Kontrol ini, tuh keluar. Telnet, kita mau telnet admin at 10.0.1.10. Mungkin nggak nyala ya service-nya. Kita SS aja kalau gitu. Nah itu dia bisa. Tapi harusnya ke 10.0.10.1. Oh dia langsung reset ya kan. Kayaknya masih ada settingan firewall yang kurang kalau misalnya mau MacroTik yang lainnya. Tapi kita bisa langsung aja ke sini. Harusnya kan ada DHCP servernya di sini. Ya udahlah kita langsung buka di sini aja. /IP DHCP server places print. Di sini ada 6 sama 5. Ada last scene 3 menit. Terus karena dia udah ada, aku mau gimana caranya, kita nggak pakai Winbox deh. Gimana caranya biar ini kita nggak bisa komunikasi gitu loh antara ini VPC 1 sama VPC 3 nggak bisa komunikasi. Ya kita coba ping aja, ping 72.16.20.6 ya tadi ya. Itu dia jelas bisa. Sekarang aku mau ngeblok dari sini aja. Caranya ngeblok adalah kita masuk ke IP firewall filter, disitu kita add, kita mau ke DST, addressnya adalah 172.16.20 sorry apa 6. Terus kayak saya mau actionnya adalah drop, kalau nggak salah gitu aja ya. Oh chainnya harus ada forward. Udah sih, jadi add dst bla 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 action drop, habis itu chainnya forward. Harusnya sekarang nggak bisa. Nah dia timeout ya. Kalau misalnya kita angkat ininya, kita mau remove yang 0, nah itu dia langsung bisa lagi. Dia sempat ngeping sekali yang terakhir. Kayak gitu ya. Jadi untuk nambahnya adalah add dst address, address yang mau diblok kemana, actionnya drop, terus kita chainnya adalah forward. Gitu ya, ini otomatis nggak bisa ngeping lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita remove nanti langsung bisa ngeping. No such item. Kita print, itu ada kok. Habis itu kita ping lagi, nah udah bisa lagi ya. Kita add lagi tengah-tengah, nah dia langsung nggak bisa cuy, langsung timeout. Oke, jadi kita udah bisa ngeblok salah satu sih ngeblok salah satu PC. Sekarang kita mau ngeblok dua PC ya. Soalnya coba gini ya, kita add itu tadi, kita udah nggak bisa ngeping yang 20.6, tapi kita masih bisa ngeping yang 20.5. Gimana caranya? Ya tinggal tambahin subnet aja di situ. Kita mau print, kita mau remove 0, kita mau print lagi, udah kosong ya. Kita mau add,
Terus apa ya berarti ya? Kalau satu grup 20.6 kita pakai IP kalkulator aja. eh Kita mau 172.16.20.5/32 harusnya ya. Jadi oh enggak, sorry. 31. Jadi 4 sama 5 ya. Kalau misalnya 6 sama 7. Aduh. 6 sama 5 apa ya? 30. 5, 6, 7 sama 5 sama 6 ya. Ini ya. Hostmin sama hostmax. Berarti 6 sama 5 bisa diblokir pakai /30. Jadi kita langsung aja di sini kita pakai subnetnya ada berapa tadi? 6 ya. Addressnya 6 slash sorry 5 aja deh /30. Kita print. Nah itu ya aturannya cuma di situ aja. Kita mau ping 5 nggak bisa, kita mau ping 6 juga nggak bisa. Oke, terus kalau kita remove nolnya harusnya dia bisa ngeping lagi gitu ya. Itu cara ngeblok untuk satu subnet, gampang ya. Sebenarnya gampang cuy, ini kayak gini nih, soalnya cuma main subnet aja. Terus ini selanjutnya apa ya? Oh iya, misalnya saya mau mengunjungi internet tadi itu, kita mau ping 888. Ups, ping 8888. Apa sih? Nah itu dia bisa ya. Sekarang kita mau ngeblok dari sini, biar gimana caranya biar dia nggak bisa nge, eh, apa sih, ngeping 888 itu tadi, tapi tetap bisa ngeping 1111. Nih 8888 bisa. Sekarang kita mau ngeping 111 juga bisa, which is Cloudflare. Jadi dia lebih cepat ya Cloudflare. Pokoknya gitu. Dengan cara kita mau add dst address, kita mau ngeblokir yang Google karena kita nggak suka Google gitu aja ya. Kita enter, kita mau ping, nah dia udah nggak bisa cuy, kayak gitu ya. Tapi ini dia chainnya forward. Kalau misalnya chainnya forward ini kita taruh di sana, bentar ya, ini kita remove dulu, harus di print mesti ya. Kita harusnya udah bisa ping lagi 8888. Tapi kalau misalnya kita naruhnya di sini, kita mau IP firewall, kita samain lah ya. Kita IP firewall, kita add, sorry, IP firewall, habis itu filter, kita add, dst address-nya adalah 8888. Terus actionnya adalah drop. Terus ininya chain adalah forward. Harusnya dia masih bisa ngeping. Oh udah nggak bisa ya. Oke sama aja kalau kayak gitu. Oke sih berarti aman. Pokoknya chain forward, actionnya drop. Ini kalau kita pakai IP masquerade ya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, kalian ganti chainnya ke output aja mungkin. Jadi sebenarnya tetap aja nggak bisa. Cuma dia bakalan reject. Oh ini dia yang bikin kenapa kok teorinya nggak benar. Kita print lagi. Nggak ada ya sekarang ya. Coba kita ping kayak gitu. Terus kita coba dst address 8888 action drop, kita chainnya forward. Kita coba ping. Nah dia tetap nggak bisa ya udah ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa, tetap bisa ngeping, tinggal chain output aja. Dia bakalan reject kalau nggak salah. Apa tulisannya tuh? Masih timeout. Tetap aja. Kalau misalnya, ntar. Kita print. Oh iya, ini dia bakal ngambil yang atas. Remove 0. Coba kita cek lagi. Nah, itu kalau misalnya output masih bisa, tapping, kita print. Chainnya output masih bisa. Kalau misalnya nggak bisa ya kita tinggal chain input.
gitu aja. Habis itu kita print, kita remove sorry, 0. Jadi yang berlaku di sini adalah input tapping. Nah, sih bisa. Jadi kurang tahu ya, tadi cuma topologinya teman-teman itu nggak paham. Akhirnya walaupun kita drop chain forwardnya, ternyata masih bisa tembus. Tapi akhirnya mitigasinya adalah chainnya diganti ke output sama input. Kayaknya ada kesalahan sih, soalnya secara teori nggak kayak gitu ya. Oke, terus di sini di modul 3 ini ada salah satu eh, apa sih sebenarnya di sini tantangan ya bonus stage. Dimana bonus stage ini dia harus nge-exploit mikrotik. Tapi kan gimana sih ini yang bikin modul itu? eh Mikrotik yang dia itu bisa dieksploit dengan CVE 2018 tahun 2018 ini kan VOC lama ini 6.3 ini mikrotik lama banget ini udah. Kita udah nggak pakai mikrotik ini dan Winbox yang dipakai di mikrotik ini yaitu bukan Winbox desktopnya tapi Winbox service-nya yang ada di dalam mikrotik itu yang vulnerable. eh jadi dengan kata lain, kita harus nyari CHR yang dia tuh vulnerable. Which is yang pertama nggak bakalan disediakan di ini ya, nggak bakalan disediakan di halaman officialnya. Jadi kalau misalnya kita cari router OS, nah ini 6.43. Ya ini saya sudah pernah dicari soalnya. Soalnya dulu tuh sering banyak kayak gini, jadi saya banyak iseng. Soalnya dulu banyak 6.43 yang vulnerable. Sekarang udah 6.49 cuy. Bentar ya, coba kita cek winbox kita. Kita connect ke yang tadi, dia logging in. Error refuse connection. Kenapa tuh? Lah, mana? Oh enggak sih. Oh, bentar, sorry. Ini 10.1. Karena emang nggak bisa tadi. 10.01 le. 1.10. Kita connect. Nah, di sini Winbox kita itu udah versi 6.49 di CHR. Itu dia kita bisa cek di sistem, habis itu kita masuk package, kalau nggak salah. Winbox, nggak ada ya. Ini semuanya versi router OS-nya 6.49. Udah nggak vulnerable cuy. Kita vulnerability-nya di 6.43. Which is sudah lama banget. Tapi kalau misalnya kita mau coba ya, mungkin kita bisa download CHR Mikrotik versi 6.33 ya, yang lama banget. Ini yang parah yang pertama. Yang kedua agak sulit mau nyari, soalnya ini semuanya sudah di-upgrade cuy. Ini nggak ada yang vulnerable harusnya. Soalnya bahaya kalau perusahaan mengeluarkan masih masih mengeluarkan eh, versi yang udah vulnerable dan masih bisa di-download gitu loh. Karena di download archive. eh jadi kita agak bakalan sulit nyarinya. Di sini ada mikrotik ISO-nya ya, tapi bukan CHR-nya. Download mikrotik CHR download. Kalau kalian lihat di CHR, bagian CHR, sorry. Nah, ini raw image-nya tuh yang paling rendah di versi 6.49. Yang nggak vulnerable lah, jelas. Hmm,
Terus apa lagi ya? Kita mau nyari yang lama ya. Sorry agak ngelantur cuy. Atau mungkin untuk firewall dan lain sebagainya di sini udah cukup. Soalnya kita udah bisa ngeblok, udah bisa masquerade, udah bisa ngedrop ya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu. Sorry banget gak bisa lama-lama soalnya udah jam setengah dua saya belum tidur. Kalau kalian mau nyoba, ini gampang cuy ya. Exploitnya itu cuma script script Python gitu loh. Dan gampang banget ini mau nyari. Nah, di sini kita lihat di sini dia pakai Winbox 6.33. Dia sendiri pakai Winbox yang lama. Jadi kalau misalnya kalian mau coba pakai Winbox yang lama, itu pasti bisa. Soalnya ini udah ada gitu loh. Scriptnya itu ada di ini github.com basu search Winbox POC kayak gitu. Atau kalian bisa pakai database exploit ini sama aja. Oke, mungkin cukup sekian. Sorry nggak bisa demonstrasiin yang exploit ini, soalnya saya harus cari CHR-nya cuy. Males banget ya. Mungkin besok ya di kampus kita cari CHR-nya. Tapi ini beneran tinggal ngikutin video ini aja. Kalau misalnya kalian udah nemu CHR yang baru, nanti kalian masukkan ifng ke fng kayak yang pas pertama kali kalian install. Udah sih, kayak gitu aja. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Sorry banget kalau telat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau saya bikin video lagi, aduh. Dadah.